Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Celpe Dungawi. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya ya mengenai kit TDA 7498E ini yang kurang lebih sudah saya pakai kurang lebih 2 bulanan lor ya. Nah, ini untuk kit TDA 7498E ini sudah pernah saya review ya, mulai dari untuk suaranya seperti apa. Nah, ini bagi yang belum tahu silahkan ditonton dulu videonya di video yang ini ya. Untuk linknya saya taruh di deskripsi video. Nah, ini untuk harganya sendiri lor ya, kit ini tuh sekitar 275.000 ya kurang lebihnya, sama ongkir, karena ini barangnya dari Cina gitu. Jadi saya belinya di Tokopedia di Shopee ya, dan itu pengirimannya dari Cina ternyata gitu. Dan ongkirnya juga enggak terlalu mahal lor, cuma berapa gitu saya lupa, pokoknya ongkirnya enggak sampai 50.000, cukup murah ongkirnya. Nah, di sini sudah saya letakkan ya ini, jadi kitnya ini saya letakkan di sebuah box seperti ini. Dan ini untuk supply-nya saya gunakan 32 volt DC lor, 32 volt DC 7 ampere, karena emang anjuran dari sananya di deskripsi produknya ya, itu minimal 32 volt. Bisa pakai 24 volt juga bisa, pakai 12 volt juga bahkan bisa. Tapi kalau pakai 12 volt itu suaranya nanti jelek, cacat lur, karena emang terlalu kecil ya kalau 12 volt. Nah, ini saya pakai 32 volt ya, pakai SMPS 32 volt 7 ampere saya supply seperti itu. Nah, dan kit ini tuh juga ini stereo lur ya, jadi outputnya ada 2 plus min gitu, stereo lah intinya. Nah, ini bagian depan ini bagian potensionya ya. Jadi di box ini cuma ada kitnya doang, untuk power supply-nya saya terpisah gitu, karena emang nggak cukup ya untuk boxnya, ini kecil. Lalu saya akan berbagi sedikit pengalaman saya mengenai kit ini. Mungkin dulur-dulur ada yang pengen beli tapi masih ragu. Nah, ini lebih baik tonton dulu video ini ya sebelum beli. Nah, jadi untuk yang pertama, kesan yang saya dapatkan dari kit ini tuh yang pasti simple lor ya, karena emang kit ini simple banget, dan semua orang yang pegangannya solder ya, entah itu pemula ataupun yang sudah berpengalaman, pasti bisa ngerakitnya, karena emang ngerakitnya mudah. Ini dirakit oleh orang yang paling pemula pun ini pasti jadi, pasti bunyi ya, kalau emang kitnya nggak bermasalah. Itu pasti 100% pasti bunyi. Karena apa? Karena kita tinggal plug and play lor istilahnya, kita tinggal tancap-tancapin saja gitu. Jadi di sini kan sudah ada tulisannya lor. Nah, ini LR, ini speaker, output speaker, lalu ini plus, volt plus untuk tegangan, lalu ground, lalu ini speaker bagian kanan, ini speaker bagian kiri gitu. Jadi mudah banget, sangat mudah difahami dan mudah dirakit untuk pemula gitu. Lalu untuk yang selanjutnya juga simple dan ringan banget lur, ringan banget dan juga minimalis gitu, minimalis. Lalu setelah itu dari segi suara lur ya, dari segi suara kit ini tuh emang untuk harganya yang termasuk murah lur ya segitu, karena kalau kita ngerakit kelas AB dana 200 ribuan itu mungkin ya belum cukup lur ya, belum cukup, kecuali kitnya yang asal bunyi gitu. Tapi kalau ini di harga segitu untuk suaranya lumayan lur ya, untuk suaranya ini enak. Untuk suara mid hack-nya juga ini bersih lur ya, suara mid hack-nya enggak serak atau enggak istilahnya apa ya, treble-nya itu pecah, enggak. Ini benar-benar suaranya itu bening, bagus, dan juga bersih untuk nada mid hack-nya ya gitu. Tapi untuk yang saya sayangkan di sini itu untuk nada bassnya.
Nah di sini untuk nada bassnya yang saya rasakan yaitu kurang lor, kurangnya itu kayak kurang empuk, nadanya itu kurang clearnya itu kurang ini. Jadi kalau untuk nada bass ya menurut saya kurang, tapi kalau untuk nada mid high ini bagus, suaranya itu bagus lah. Tapi kalau ini pernah saya bandingkan ya dengan kit kelas AB dengan supply 5 ampere tegangan sama 32 volt, kalah lur untuk bassnya ya, masih nendang yang kelas AB pakai 5 ampere. Kalau ini kalau dibanding dengan kelas AB untuk nada bassnya sih saya rasa kurang lur, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya itu untuk kit ini, karena ini kit kelas D lur ya, yang mana ini tuh dia untuk bekerjanya itu cuma pakai IC-nya itu di sini di bawah kipas ini. IC-nya itu lumayan kecil lur, cuma segini lah sekitarnya ya. Nah tepat di bawah kipas ini. Jadi ketika dia digeber dengan volume tinggi, dengan waktu yang lama, itu rawan rusak gitu. Walaupun di sini sudah pakai kipas lur ya, tapi tetap rawan gitu. Jadi saya sarankan sih kalau kit kelas D seperti ini ya, rakitan pabrik seperti ini yang sudah jadi ya, itu kalau saya sarankan sih jangan dipakai untuk geber-geberan lur. Kalau untuk musikan sewajarnya yaitu pasti awet, tapi kalau untuk geber-geberan saya rasa tidak recommended gitu, kurang awet. Kalau untuk geber-geberan dia pasti akan cepat jebol lur ya, walaupun IC-nya itu asli, apalagi pakai IC yang palsu ya, itu wah bahaya lur, seperti itu. Nah, itu ya untuk dari segi suara, min plusnya seperti itu untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, lalu untuk kelebihannya lagi ya, ini untuk kit ini di sini dia sudah tersedia mode gain lur. Nah di sini dia tersedia 4 mode gain di sini. Satu, nah ini mode gainnya tuh dia seperti ini lur, ini. Nah jadi di jumper pakai ini, pakai ya ini sudah disediakan dari sananya. Jadi kita tinggal pilih mau yang satu. Untuk gain yang pertama ini 23 dB ya, lalu 29 dB, 33 dB, dan yang paling bawah itu 35 dB. Jadi kita bisa sesuaikan gainnya itu sesuai selera kita. Misalkan kita pengen suaranya yang kalem, kita main di gain 1. Nah ini saya main di gain 1. Tapi kalau misalkan kita pengen powernya itu dibuka sidik, sudah teriak, sudah kenceng, bisa main di gain 4 ya, 35 dB gitu, enak banget ini. Setelah itu untuk kelebihan lainnya di sini sudah bisa di mode bridge atau mode BTL lor ya. Jadi di sini ada di bawah ini lor ya, di bawah kit ini tuh ada cara BTL-nya. Jadi kita tinggal jumper. Di sini ada petunjuknya, pokoknya di bawah kit ini ada 4 buah pin ya, yang mana keempat pin itu kita solderkan, kita gandengkan gitu, kita kita shortkan, ditempelkan gitu, supaya dia menjadi mode BTL gitu. Jadi ini saya bilang gimana ya, simple dan juga sangat mudah lur. Kita main stereo bisa, main BTL bisa, main gain kecil bisa, pakai gain besar juga bisa. Nah itu keren sih. Kalau dari segi keren-kerenan ya, kalau di istilah keren-kerenan, Porin itu emang keren gitu. Dan juga di sini untuk si kipasnya ini tuh dia on-nya itu otomatis. Jadi kalau IC-nya sudah panas, ini si kipasnya baru muter. Kalau IC-nya dingin, dia mati lagi kipasnya gitu. Jadi sudah pakai otomatis, pakai sensor suhu untuk kipasnya. Keren lor. Dan ini untuk rekomendasi dari saya ya lor ya, untuk di rumahan sih pakai speaker 12 in sudah jos banget.
Seperti itu lor ya, untuk pengalaman saya kurang lebih setelah saya gunakan kit ini selama kurang lebih 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu belum ada trouble sama sekali lor ya, masih mulus lah, tidak ada misalkan kecacatan suara atau kerusakan dan lain sebagainya, nggak ada. Karena emang saya pakai kit ini nggak buat geber-geberan ya, cuma buat ya musikan sewajarnya saja. Kalau untuk geber-geberan sih saya nggak sarankan pakai kit seperti ini, lebih baik pakai kelas AB ya. Kalau untuk geber-geberan sudah teruji pasti kuat seperti itu. Oke lor ya, sekian video kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita lanjut di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, jos.